kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang musibah. Musibah itu dalam bahasa Arabnya berasal dari kata asoba yusibu musibah. Asoba yusibu musibah, sesuatu yang menimpa itu musibah. Sesuatu yang menimpa, asoba yusibu musibah, sesuatu yang menimpa pada diri manusia itu disebut musibah. Allah menurunkan musibah, sesuatu yang menimpa pada diri kita, padahal musibah itu ada yang kita sukai, itu nikmat dari Allah, ada yang tidak kita sukai. Tetapi kebanyakan orang menyebut musibah itu hanya sesuatu yang tidak kita sukai, padahal sesuatu yang kita sukai dari Allah itu juga bisa menjadi musibah, menjadi ujian. Dan Allah pun itu proporsional, bijak dalam menurunkan musibah, bencana. Sesekali saja Allah menurunkan musibah bencana itu, sesekali saja, supaya yang maksiat tidak merasa tenang, yang mabuk-mabukan tidak merasakan enak, yang berzina juga tidak merasa nyaman. Kalau Allah tidak pernah menurunkan musibah, ini yang zina merasa enak terus, Pak. Yang mabuk-mabukan merasa enak terus. Maka sesekali Allah menurunkan musibah, dan musibah itu Allah juga enggak menurunkan setiap saat, setiap hari, setiap waktu musibah terus, tidak. Kalau setiap saat, setiap waktu, setiap hari musibah, insya Allah pengajian Masjid Duha libur, Pak. Kenapa? Lagi mau ada musibah. Paham enggak, Pak? Dan Allah itu menurunkan musibah tanpa melihat-lihat. Ini kelompok orang soleh, ini gak soleh, yang kena yang gak soleh saja, yang soleh diberitahu. Pagi Haji Bustami kata malaikat, hari ini gak usah keluar, besok ada bencana alam. Apakah itu? Tidak. Semua yang baik kena, yang tidak baik kena. Disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf siapa saja bisa, tapi nahi munkar ini yang berat, Pak. Maka ulama-ulama dulu itu banyak wafat, dibunuh gara-gara apa? Menentang pemerintahan yang zalim. Madzhabul arba'ah, pendiri madhab, banyak yang wafat terbunuh karena menentang penguasa yang zalim, menentang penguasa yang tidak adil kepada rakyatnya. Berat nahi munkar. Sayoko bisonyo amar ma'ruf, nahi munkar belum. Misal tempat kita ada warung remang-remang, beranikah kita lantang di depan warung remang-remang itu, mengusir mereka? Di situ ada premannya, kadang di situ ada oknumnya. Berani?
Mikir, oh nggak enak di sana, aduh teman saya. Kita ini mikir-mikir, Pak. Orang Indonesia kan kayak gitu, Pak. Banyak mikir-mikirnya. Contoh mikir-mikir ya, kalau kita di Mekah, begitu kumandang azan, orang berlarian mencari shop yang pertama. Karena shop pertama banyak pahalanya. Orang kita banyak mikir-mikir. Kaulah yang di depan, jadi belakang. Begitu, Pak. Ini nahi mungkar. Makanya kita ini penting nahi mungkar. Ada ulama yang berani, yang tegas nahi mungkar, kita dukung. Yang tidak berani, mendukung dengan doa. Supaya apa? Allah tidak menurunkan bencana. Kita nggak bisa. Yang judi saya, yang mabuk saya, begitu. Tetapi kalau Allah sudah murka, semua kena, Pak. Betul nggak? Ini, Masya Allah. Ini Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan musibah demi musibah ini menjadi hikmah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita mohon, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwasanya kita ini bersaudara. Yang mendapatkan musibah bencana alam ini saudara kita. Kalau dia Islam namanya saudara seagama, saudara seiman. Kalau tidak iman berarti saudara sebangsa. Ayo saat ini kita doakan mereka-mereka. Ada yang belum nyenyak tidur karena rumah tinggalnya lenyap. Betul. Ada yang gak bisa makan karena bantuannya belum datang. Ada yang makannya ya sarimi terus. Ini kalau terus-terusan bisa mencret, serba gak enak. Ayo kita angkat kedua tangan kita habis sholat, kita doakan terus supaya mereka kembali mendapatkan tempat yang layak nantinya. Dan bantuan itu bagi yang punya rezeki bagus menyisihkan sebahagiannya. Bapak punya 10.000, masukkan kemana? Ke donasi ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin saudara-saudara kita sudah banyak ya memberikan bantuan lewat Basnas. Itu badan resmi, Pak, badan resmi kita ya. Sekarang ini banyak badan yang abal-abal mencari kesempatan dalam kita banyak. Tapi kalau Basnas Kabupaten Batanghari, kalau di NU ada lazismu, salurkan yang punya 10.000, yang punya 50.000. Insya Allah bermanfaat untuk mereka semuanya dan meringankan bantuan mereka semuanya. Karena Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong saudaranya selagi saudaranya menolong hambanya. Jadi kalau ada orang kok hidupnya susah terus, coba introspeksi, apakah kita sudah sering membantu orang? Sering-sering bantu orang. Di saat kesusahan kita, Allah membantu kita. Membantu gak harus punya duit. Dengan doa, misalnya tetangga kita punya utang cukup besar, belum bisa bayar, tapi sholat doa, ya Allah, tetangga saya utangnya banyak, berikan dia rezeki sehingga bisa bayar hutang-hutangnya. Ini doa yang paling ikhlas, hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau berdoa di depan kamera beda, kadang-kadang disetting dulu bagaimana biar bisa nangis. Kalau udah yang ikhlas kayak gitu,
hanya dia dan Allah. Ini mustajab, tembus ke langit, dekengannya pusat. Paham nggih? Insya Allah kapan-kapan kita punya hutang, Allah kasih rezeki. Kenapa? Kita sering mendoakan orang, di mana orang yang kita doakan mungkin saat itu sedang susah, mungkin saat itu dia sedang tidur, kita angkat kedua tangan, kita berdoa kepada Allah, mendoakan mereka. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu bukan hanya bagus kepada Allah, tetapi bagus kepada sesama manusia, baru dikatakan soleh. Kalau perempuan solihah. Bapak ibu punya anak cukup 2 jam. Kalau laki soleh, perempuan solihah. Jumlahnya mah terserah sampean. 10 nggak apa-apa. Sing penting soleh laki-laki, kalau perempuan solehah. Bapak ibu, saya di sini ingin menjelaskan, mudah-mudahan menjadi pemahaman kita dan menambahkan keimanan kita pada Allah. Saya merujuk di dalam kitab Tafsir Munir tentang musibah ini, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini musibah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Sesuatu yang menimpamu dan itu dari kebaikan, maka sesuatu kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Famin Allah. Ma asabaka ayyuhal insan. Sesuatu yang menimpamu wahai manusia, min ni'matin, dari nikmat, minan ni'ami, dari beberapa nikmat, fahiya minhu ta'ala, maka dia dari Allah Ta'ala. Nih, sesuatu yang menimpamu berupa nikmat itu dari Allah. Contoh, nikmat diberi istri. Nikmat Bapak, kalau istri kita sedang gak mood saja, maka jangan dibalas, diam, karena itu termasuk musibah. Paham gak? Lah, istri ngomelkan sesuatu yang gak kita sukai. Lah, kita diberi istri saja itu nikmat. Dengan kita diberi istri, kita tidak zina, kita tidak melacur, mencuci pakaian, ada yang mencucikan, makan, ada yang memasakkan. Maka sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dijuluki Al-Faruq, sangat tegas, sangat berani, tapi ketika pulang dibentak istrinya, diam. Apalagi Umar nyuk itu. Paham enggak? Paham enggak? Ini penting ini. Jadi kalau istri kita sedang enggak mood saja, ya anggap aja itu musibah. Musibah. Oh, kita diberi rezeki oleh Allah, nikmat. Tergantung bagaimana sisi pandang kita menyikapi. Oh, belum tentu jadi orang kaya itu nikmat. Saya ketemu beberapa pengusaha kaya, begitu bangkrut datang ke rumah Pak Kiai Mustofa. Betul.
yang perusahaan mebelnya, yang opo nih, pupuknya mengalami pailit. Saya cuma tanya satu, di saat kamu kenal apa kaya itu nggak kenal saya, di saat susah kenal saya. Berarti Allah ingin memperkenalkan sampean itu di saat sampean itu susah. Dan pertanyaan saya lagi, pernahkah mengeluarkan zakat selama sukses? Lupa, padahal zakat itu 2,5% sedikit. Zakat sawit ketika sudah mencapai 84 gram emas, 84 gram emas ini berapa? Hampir 200-an juta ya kira-kira saja. Zakatnya 2,5%, 1 jutanya 2,5%, 25.000. Kalau 200 juta kali 25% berapa? Hah? Banyak nggak? Nggak banyak. Nggak banyak. Ayo, Bapak Ibu. Lewat. Belum tentu. Jadi orang miskin yang senang juga banyak. Nggak punya problem, utang nggak punya, tanggungan nggak punya, ngerokok enak, ngopi enak, tidur enak. Ternyata jadi orang miskin itu juga banyak yang suka, betul. Dan masuk dalam asnaf yang ke-8. Alhamdulillah. Itu tergantung kita menyikapi. Maka amalan orang akhir zaman sekarang ini gak usah berat-berat. Kita sudah ngopi bareng kayak gini, itu sudah meninggalkan maksiat. Kita bisa tidur, yang seharusnya judi gak judi kita buat tidur, itu ibadah, Pak. Saya menyikapi keadaan gak usah dibuat pusing-pusing, Pak. Oke, semoga kita semuanya selamat dunia akhirat. Allah berikan nikmat keadilan, nikmat jadi pemimpin, nikmat enggak? Nikmat. Tergantung bagaimana cara menyikapi. Kalau baik lurus, insya Allah akan dicintai rakyat. Nggak usah berpikir ini ngonten lah, ini mau cari dukungan lah. Yang penting mau membantu rakyat. Insya Allah dicintai rakyat, betul nggak? Sayyidina Umar itu, Masya Allah, ketika dilantik menjadi seorang khalifah, apa yang terucap dari bibir beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menganggapnya musibah walaupun diberikan kepada beliau. Tetapi dalam sejarah, Sayyidina Umar ini dengan ketegasannya, setan pada takut berlari apabila ketemu Sayyidina Umar. Di zamannya pernah terjadi gempa bumi besar-besaran. Sayyidina Umar ambil tongkat, ditancapkan itu tongkat ke bumi, seraya mengatakan, wahai bumi, diamlah kamu. Kalau saya menjadi seorang pemimpin adil dan keadilanku diterima oleh Allah, berhentilah kamu. Alhamdulillah seketika berhenti. Ada tidak loh, ada gempa bumi, tolong tongkatnya pada dua, tancapkan. Insya Allah terus. Insya Allah lanjut ya. Tergantung Pak. Kalau memang hamba Allah yang ikhlas, belum tentu Pak. Dia nggak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Uwais al-Qarani, bayangkan, nggak terkenal di bumi, tidak viral di bumi tapi terkenal di langit. Kita jangan sok karena viral timbul rasa ujub, belum tentu. Yang tidak viral hebat banyak. Kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji kampung,
itu nggak viral-viral, tapi bisa membentuk satu masyarakat anak-anaknya pada pintar ngaji Quran. Ini belum tentu yang viral-viral sanggup, Pak. Betul nggak kira-kira? Ya. Kenapa nggak viral? Allah menjaga. Jadi kalau ada orang kok hebat nggak viral, nggak usah pesimis. Allah mencintai kita, Allah sedang menjaga kita. Sebab nanti kalau viral kita belum tentu. Viral sedikit, nambah istri lagi. Akhirnya jamaahnya menyusut, betul lah. Apalagi kaum ibu-ibu. Maka saya sampaikan, Bu, pada saat Sayyidah Fatimah itu membaca ayat Al-Quran, padahal samping suami Sayyidina Ali yang sering-sering agak lantang, agak keras, tapi beliau membaca dengan pelan ayat yang menjelaskan tentang lelaki bolehnya menikahi lebih dari satu. Sayyidatina Fatimah membacanya pelan. Oh, biasanya lantang. Kalau ayat yang lain agak lantang. Sayyidina Ali suaminya di sampingnya tahu, lalu beliau mengatakan, wahai istriku Fatimah, keraskan ayatnya, aku tidak akan menduakanmu, kamulah istriku yang tidak ada bandingannya. Wah, semoga-moga bapak-bapak di sini demikian, amin. Di luar ayo, insyaallah ini Bapak ini. Jadi sesuatu yang Allah berikan pada kita itu nikmat itu tergantung kita cara menyikapinya. Maka kemarin saya ditanya Pak Kiai Haji Bustami tentang ayat wa idzal jibalu suyirat. Ada yang nanya, Gus, maknanya apa itu? Gunung berlari. Masa gunung kok lari? Saya rujuk-rujuk ada keterangan ulama. Oh, maksudnya gunung lari itu gunungnya dikeduk pakai alat berat, emasnya dikedukin pakai alat berat, kayunya dipotongi sehingga menjadi kayu gelondongan. Tidak mungkin itu musibah murni dari Allah sudah terpotong. Lah, ternyata gunung berlari itu maksudnya ketika gunungnya ini dikeroposin, gunungnya dikedukin pakai alat berat, lama kelamaan yang menyangga bumi ini nggak ada, pakunya bumi gunung ini hilang, terjadilah gempa bumi. Pohonnya banyak dipotongin, tidak ada yang bisa menyerap air lagi, maka terjadi gempa bumi. Ini makna wa idzal jibalu suyirat. Paham, Pak? Paham ya? Mudah-mudahan negeri kita dalam keadaan aman, selamat, amin, Allahumma amin. Nih, yang selanjutnya, Masya Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu musibah yang menimpamu dan itu keburukan, famin nafsik, maka dari olah tangannya manusia sendiri. Ayyu syai'in asabaka min baliyatin minal balaya fahiya minha bisabab iktirafiha. Sebab-sebab Allah menurunkan bencana gempa bumi ini karena olah tangan manusia. Ada sebab musababnya, ada penyebabnya.
Penyebabnya apa? Di sini dijelaskan maksiat, dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Jadi bencana di muka bumi ini, Masya Allah, itu sebab-sebabnya adalah dari olah tangannya manusia. Banyak melakukan maksiat dengan bebas, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebebas-bebasnya, baik secara sendiri maupun terang-terangan. Ini yang mengundang murka Allah. Jadi ada penyebabnya, ada penyebabnya. Maka musibah itu bisa dimaknai azab kalau itu untuk orang yang tidak beriman, bisa dimaknai teguran buat orang yang setengah-setengah baik. Masih alhamdulillah ya, jamaah ke masjid rajin, maksiat jalan terus. Ini setengah-setengah masih baik tuh, masih baik, masih mau ibadah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hilang semuanya ya, berkah kita menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Pokoknya setengah-setengah baik. Kalau diberi musibah namanya teguran. Nah, kalau orang-orang baik kayak kita, amin, diberikan musibah, itu namanya ujian. Nah, kita sedang diuji oleh Allah. Orang-orang sekolah mau naik kelas ya diuji. Hidup ini kalau nggak ada ujian mulus terus kagak enak. Wong kita pagi ini diuji kok. Kata Pak Kiai Haji Bustami, ujiannya hujan. Hujan itu tergantung kita dalam memaknainya, Pak. Nabi saja menjelaskan di awal-awal turunnya hujan ini mustajab doanya, mustajab ya, mustajab di awal turunnya hujan. Saya mau tanya, ini awal turunnya hujan jam berapa ini? Tadi malam. Apakah kita sedang tidur? Jam berapa? Nah, jam 3. Saat awal hujan itu mustajab doa kita. Maka ulama itu ada yang memberikan amalan. Kalau suami istri belum punya keturunan, kepingin mendapatkan keturunan dari Allah, coba-coba melakukan cara demikian. Awal turunnya hujan itu keduanya ya hujan-hujanan lah, tapi di tempat yang tertutup. Jangan dibuka semua keliling kampung, salah. Di tempat yang tertutup, nggak ada yang tahu kecuali suami istri. Habis apa hujan-hujanan, kemudian kita membersihkan badan kita, sholat 2 rakaat. Mau mutlak boleh, mau duha boleh. Mohon kepada Allah diberikan keturunan. Makin kenceng keturunannya, sering-sering hujan-hujan. Hujan yang mana itu? Betul lah. Awal turun hujan nih. Maka kalau kita punya acara walimatul arus kok turun hujan, kembalikan dari Allah. Hujan nikmat faminallah. Jangan lalu menghadirkan pawang dukun yang tidak islami. Kalau islami tidak masalah, pakai hakim tarik jadi pawang hujan islami. Ini kadang-kadang sholat kagak, kencing tegak, katanya nggak usah mandi beberapa hari, bau tuan rumahnya, repot Pak. Yang islami sajalah. Nabi mengajarkan Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa pawang hujan. Ya, ada satu orang hamba Allah ketika punya acara, tahu-tahu di tengah hari hujan deras, hujan deras, karena pagi harinya banyak yang tamu. Nah, akhirnya tamu-tamu yang belum datang itu datang di keesokan harinya, dan mohon maaf nggak bisa datang karena hujan lebat. Setelah dipikir-pikir, apa kata tuan rumahnya, nengok ke belakang, ternyata masakannya ngepres
tinggal sedikit. Andaikan nggak hujan, mereka banyak datang ke tempat itu, niscaya ada yang tidak makan. Oh, ternyata ini hikmah Allah menurunkan. Jadi positif thinking aja, kembalikan pada Allah, nggak usah sedih. Semua yang terjadi di muka bumi ini kembalikan kepada Allah. Kita berjalan tersandung, kembalikan kepada Allah. Astagfirullah, dosa apa yang saya lakukan? Kok sampai kaki saya tersandung? Begitu. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak makan Pak. Jangan Pak. Betul tak? Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jadi terjadinya bencana di muka bumi ini karena olah tangan manusia, dan itu mewakili dari semua rakyat Indonesia. Hari ini per hari ini terjadi di Aceh. Teman-teman saya dari situ Bondo, alumni, banyak yang saat ini hilang kontak. Hilang kontak ini bisa dimaknai dia keluar nggak bawa HP, ataupun tertimbun rumahnya. Sampai sekarang belum ketemu. Banyak di sana, insya Allah. Kalau memang wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Di Aceh, apalagi Sumatera Barat, ada lagi di Medan, di sebagian Pulau Jawa, bahkan di Jakarta pun sudah diprediksi oleh paranormal. Tapi kita nggak usah percaya amat, si amat aja nggak begitu percaya. Boleh percaya, tapi semua kembali kepada Allah yang katanya lautan lebih tinggi daripada daratan. Ya, semua kembali kepada Allah. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan aman. Pak ya. Ini. Jadi saat ini terjadi di sana. Belum tentu nanti kalau Allah berkehendak terjadi di wilayah kita. Bagaimana cara kita menyikapi musibah demi musibah ini? Pertama, sabar. Sabar itu ilmu tingkat tertinggi sabar. Ya, innallaha ma'as-shabirin. Orang yang sabar itu bersama Allah. Orang yang sukses itu didahului dengan banyak sabar. Mudah-mudahan kita bisa sabar dari musibah apapun yang tidak kita inginkan. Tetap kita bisa sabar. Pokoknya sabar. Kemudian ikhlas, tawakkaltu 'ala Allah. Ini menghadapi musibah bencana yang terjadi saat sekarang ini, karena mereka semua adalah saudara-saudara kita semuanya, saudara seiman. Kalau tidak beriman, saudara sebangsa. Mereka semua kalau bahagia, kita juga bahagia. Kalau mereka sedih, kita juga sedih. Inilah persaudaraan yang sejati. Bukan di saat kayo banyak teman, di saat kita terburuk, maaf, tidak ada yang mau mendekat dengan kita. Tapi Bapak Ibu jangan sedih, itu semua musibah yang terjadi pada kita. Justru kalau kita nanti terlampau viral, kekayaannya terlampau terkenal, Bapak Ibu gak bisa tidur, sebentar-sebentar banyak orang datang ke rumah pada nak ngutang. Betul gak? Ya, alhamdulillah dulu saya kaya, kok sekarang miskin. Saya gak begitu terkenal lagi, alhamdulillah. Kembalikan saja kepada Allah. Jangan lantas sedih gitu. Kita sudah berbuat baik, kok tidak dihargai. Tidak apa-apa. Penghargaan Allah jauh lebih besar daripada penghargaan manusia. Ada toh?
kita sering berbuat baik tapi nggak dihargai? Ada tuh? Ya udah, kembalikan saja kepada Allah. Sebagaimana teladan kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Kalau berbuat baik kepada orang yang belum baik sama kita itu luar biasa. Amin. Pak Kiai Haji Bustami berbuat baik kepada orang yang mungkin kemarin belum milih beliau. Insya Allah periode ke depan yang tidak berbuat baik sama beliau milih beliau. Amin. Ya Rabbal. Nah, itu begitu caranya Pak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya mau ke Jambi Pak, ada acara pengajian, jadi cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah meringankan musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang wafat. Mudah-mudahan husnul khotimah dan mudah-mudahan Allah segera memulihkan keadaan mereka semuanya. Dan semoga doa-doa kita, bantuan kita ini masih sangat dibutuhkan Pak. Yang mau ikut donasi monggo. Setiap pesantren alhamdulillah mayoritas di Batanghari sudah disalurkan ke Basnas. Mari kalau kita ingin membantu mereka bisa didonasikan lewat Basnas, Badan Amil Zakat Kabupaten Batanghari, lembaga yang resmi. Insya Allah tersalurkan kepada yang dituju, dan semoga walaupun sedikit nilainya besar untuk mereka dan Allah meringankan beban mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin